Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222. Gue Lucky, eh, siap bacain energi hari ini. Eh, Hari ini cerita apa ya? Hmm, eh, suka nggak? Suka nggak? Suka nggak? Suka nggak? Maksain dikit ya. Ini punya sarung, sarung pantai daripada blank putih ya kan? Gue agak maksa-maksain dikit, nah, playot-playot sana sini. Biar gue sendiri juga nggak jenuh gitu kan sama energi gue sendiri. Aduh, cerita apa ya, ntar juga keluar sendiri ya kan. Eh, oke. Animal bond, stand up for all animals. Kita punya ikatan dengan binatang, jadi diminta untuk stand up untuk semua binatang-binatang itu, karena kita sendiri sebenarnya juga binatang, punya insting binatang kita kan. Animal bonds, jadi bahkan menurut gue ya, secara mungkin lo pada nggak setuju sama gue, boleh banget, bebas bebas sebebas bebasnya. Eh, Cuman buat gue justru animal itu, ya binatang itu, buat gue seperti halnya manusia, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, ya, apapun nationality-nya, apapun kebangsaannya gitu. Untungnya sih hanya beberapa binatang yang punya kebangsaan, ya nggak? Eh, mereka mereka itu makhluk hidup, layaknya juga eh, tumbuhan, ya. Di saat kita, jadi nggak ada tuh yang lebih baik di antara mereka semua. Semua binatang sebenarnya sama, walaupun tikus tuh emang jijiin banget, jijiin. No comment. Nah, maksud gue emang tikusnya nyebelin gitu kan. Ih, gila nih. Cuman nggak ada yang lebih baik daripada yang lain gitu. Mau kucing, mau anjing, mau sapi. Walaupun sapi buat orang Hindu sangat suci, ya kan. Eh, Bukan berarti si sapi itu lebih layak untuk dibunuh dan dimakan. Anjing enggak, kucing juga enggak gitu kan. Buat gue semuanya sama. Bahkan ya, memiliki mereka pun kita sudah mengikat mereka. Memiliki binatang-binatang itu, ya, seperti mempunyai piaraan-piaraan itu, memang kita sayang ya, memang kita sayang. Jadi apakah perlu kecintaan kita, kesayangan kita, kasih sayang kita itu menjadikannya mereka untuk menjadi budak kita, yang kita disebut dengan punya gue gitu. Sama kayak seperti kita pun juga digituin kan ya, dengan pernikahan. Gila. Punya gue, siapa bilang lo bebas, anjir, dalam. Ya, hah? Nggak ngerti deh gue kalau kalian nyampe apa nggak apa yang gue maksud. Oke, animal bond, kita punya insting naluri binatang yang seperti layaknya kalau semua binatang itu pun juga bisa kita didik menjadi rumahan dan mempunyai kenyamanan yang sama seperti manusia, ya enggak. Orang binatang yang biasa di rumah terus tiba-tiba seru di jalan juga, mereka nggak tahu gimana survive, ya enggak.
Competition, summon courage, and self-confidence. Ini kompetisi, summon courage, jadi tunjukkan keberanianmu dan kepercayaan diri kamu. Gue jadi pengen cerita. Keluar kan ceritanya. Gue jadi storyteller aja deh, termasuk lu tarot, seperti halnya tarot, jangan sejarah tarot itu memang yang menyebarkan adalah si gypsy, ya kan, si gypsy itu orang India yang berkelana, artinya ya kan, traveler, nomaden, gypsy yang suka tarot tuh. Gue cuma mau cerita tentang gue jatuh bangun, kan udah biasa ya, tidur di emperan juga pernah, tidur di bintang 5 juga sering. Dan yang membuat gue pengen cerita kali ini adalah di saat gue ninggalin pernikahan gue 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu gue ninggalin pernikahan gue, yang mana gue gini mas, gue bingung sama kalian semua yang punya drama di rumah kalian, hubungan kalian ya, terus nggak bisa bersikap. Gue yang nggak punya drama aja gue bersikap salah ya, gue aja nggak punya drama gitu. Gue nggak punya masalah sama sekali dengan mantan suami gue tinggal, sampai nyokap gue juga sempet nangis so istilahnya keluarga gue semua yang kagetnya dengan keputusan gue. Teman-teman gue, sahabat gue juga semua kaget ya kan, emang gue gila, emang dasar gila sih gue. Karena apa? Pertama, mantan gue itu cakepnya kayak Mel Gibson terus baiknya pakai banget ya, rendah hati dan mapan, dan gue tinggal di Itali gitu, karena jadi pernikahan gue cuman 6 tahun. Gue married 2010, gue pisah 2016 akhir. Dan ya kalau mau ditelusurin lagi kenapa gue nikahnya juga ya asal-asalan juga sih. Bukannya gue gak cinta dia, gue cinta banget sama dia, sampai sekarang pun gue masih cinta dia ya. Cuman waktu itu kita nikahnya karena status. Ini balik lagi ke masalah animal bond ya, karena status. Karena saat itu tahun 2010 itu gue udah capek punya umat ya untuk bikin surat izin tinggal di Itali. Karena kan gue pelajar, gue surat izin tinggal gue selama di Itali dari tahun 2002 itu sebagai pelajar, dan sekolah gue itu gue kelarin tahun 2006. Jadi sampai 2006 sampai 2009 itu gue berjuang setiap tahunnya untuk memperbarui surat izin tinggal gue cuma untuk tinggal di sana. Karena sebenarnya intinya adalah gue belum tahu mau ngapain, padahal gue janji sama bokap gue kesana ke Italia itu cuma untuk sekolah ya. Jadilah gue kerja, by the way gue sekolah sambil kerja, jadi gue biaya semua sendiri di sana. Jadi
gue akhirnya sampai meninggalkan kerja gue yang lama ya, yang kerja sama di travel, di tourism. Itu gue tinggalin, padahal itu income-nya nol, gila pokoknya oke banget deh gitu, maksudnya. Itu gue tinggalin cuma demi untuk dapetin surat izin tinggal. Gue convert, gue convert. Jadi gue dapet kerjaan dulu, gue dapet kontrak dulu, gue jadi penjaga toko, butik gitu. Karena kebetulan yang punya toko bokapnya teman gue gitu. Dan gue kesana, gue dapet kontrak kerja selama 1,5 tahun, yang katanya gue bisa transfer dengan kontrak kerja yang gue udah dapet. Karena kan selama ini gue cuma student, jadi gue cuma dapet izin kerja itu 30 jam maksimum dalam seminggu ya. Nah, dengan kontrak kerja ini ya, gue boleh transfer dari student, surat izin tinggal gue dari student ke kerja, ke worker. Ternyata diusut-usut, sekolahan lama gue yang ngeluarin surat izin tinggal student gue itu nggak punya kuasa itu. Jadi akhirnya gue stuck kerja di toko sampai 1,5 tahun sampai kelar, dan gue juga nggak dapet surat izin tinggal. Oke, gimana caranya? Ya kan? Gue daftar lagi sekolah kursus 1 tahun editing ya, yang cuma untuk dapetin surat izin tinggal. Karena itu private, mahalnya naujubillah. Ya udahlah gitu. Terus kerjaan di sebagai penjaga toko tuh ya Allah, istilahnya 1/5 gaji gue yang sebelumnya ya. Dan gue harus ada jam kerja, mana boleh ngerokok cuma sekali lagi selama gue kerja. Aduh gila, nggak gue banget. Terus ya udahlah, gue jalanin sampai 1,5 tahun. Akhirnya udah kelar tuh, udah sampai kerjaan gue juga udah kelar, kontraknya gue pesta. Ditawarin lagi untuk panjang, enggak makasih ogah gitu. Terus terus gimana ya caranya ya gitu kan, gue perpanjang, karena setiap tahun kan gue harus perpanjang surat izin tinggal gue. Sampai gue coba segala macam cara, terus bayar lagi itu kursus setiap tahun kan, gokil ya, mahal banget. Ada kalau 1.800 per tahun. 1.800 per tahun lumayan mahal buat gue. Karena sekolah film gue yang sebelumnya yang gue tinggalin itu cuma 250 per tahun ya, cuma bayar pajaknya doang gitu kan. Terus jadi gue gini, ketemu sama laki gue cuma bilang gini, gue capek gue mau pulang ngapain sih gue di sini gitu, udah nggak ada untungnya juga, gue bilang gitu. Capek, kerja nggak, maksudnya ya emang enak sih kerja di sini, duitnya banyak gitu kan, gue santai, dan gue apapun yang gue kerjain pokoknya udah pas banget lah. Emang sih enak kerja di sini, cuman kalau emang harus gue ngerasa kayak dikejar-kejar gini gara-gara gue nggak punya surat izin tinggal, dengan gue pulang gitu kan. Sekolahan juga udah nggak beres-beres juga, udahlah gue pulang gitu. Terus laki gue yang gini, yang saat itu masih jadi pacar gue, laki gue gini, terus gue gimana? Lu main aja ke Indonesia gitu. Gue capek di sini. Terus akhirnya dia nawarin gue untuk married gitu, akhirnya kita married gitu. Dah, ini aja dulu, besok aja lanjutannya ya, kenapa gue tinggalin ya kan. Energi hari ini nggak kebalikan, nggak, energi hari ini Eight of Cups, kebalik tapi. Six of Wands, pengakuan.
Knight of Swords, energi Gemini. Knight of Swords, komunikasi tentang kebenaran. Energi secara keseluruhan, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu new opportunity, ya, kesempatan yang baru, komitmen yang baru, kerja yang baru, pekerjaan baru, kontrak baru, rumah baru, properti baru, semua yang baru dan nyata. Karena material, ya, sesuatu yang real. By the way, balik lagi ke saya, enable bond. Ikatan-ikatan itu, bond, ya, ikatan-ikatan itu sama seperti, nggak beda jauh dengan the devil tadi, ya, dimana kita menciptakan ikatan-ikatan yang akhirnya malah menjerat kita sendiri. Jadi berhati-hatilah, maksudnya kita harus punya kesadaran dalam menciptakan suatu ikatan, karena ikatan itu bisa sakral kalau dari dalam segi spiritual. Okay. Ace of Pentacles, di bawahnya ada Eight of Swords. Di bawahnya ada the Word, Queen of Cups. Baiklah, kayaknya ada sesuatu yang sudah kelar, sesuatu yang sudah selesai gitu, sesuatu, entah itu ikatan, entah itu hubungan, entah itu kerjaan, entah whatever, sesuatu situasi, suatu keadaan yang sudah kelar, dan itu bikin energinya bikin kita tambah parno. Bikin kita malah merasa terjebak. Dan itu semua menyangkut new beginning. Semua menyangkut tentang suatu ikatan yang baru. Suatu ikatan yang baru. By the way, Eight of Cups kebalik. Salah, maaf. Kayak kacamata gue harus ganti. harus diupdate. Page of Cups. Page of Cups. Kebalik. Bukan Eight of Cups. Kenapa jadi Eight of Cups kebalik, ya? Kenapa? Mungkin untuk beberapa dari kita ada maksudnya. Eight of Cups itu artinya kan kita tidak jadi meninggalkan suatu keadaan. Kita kembali ke suatu keadaan karena penyesalan mungkin. By the way, Page of Cups kebalik. Page of Cups tegak itu energi yang sangat innocent, energi yang sangat tulus, polos, dan penuh kasih, penuh cinta. Dia menawarkan dengan polosnya gitu, cupsnya, emosinya gitu, yang mana ini energi Pisces, by the way. Yang mana kalau kebalik artinya gue nggak mau. Maksudnya dia masih energinya, dia belum mampu memberikan kepolosan itu, ya, kepercayaan itu, karena seorang anak, ya, ini energi seorang anak juga, seorang anak, ya. Energi seorang anak itu adalah polos, ya, dan mereka biasanya percaya aja. Pisces itu believers, dan seperti halnya anak-anak,
semua anak-anak itu mereka percaya, gampang banget percaya, dibegoin, digoblokin kayak gimana pun juga mereka percaya, ya nggak? Itulah kepolosannya seorang anak. Nah ini dengan page of cups kebalik ini, artinya energinya belum ada kepercayaan itu, belum ada kepolosan itu. Kepercayaan itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk seorang dewasa. Kenapa? Karena kita sudah penuh, otak kita sudah penuh dengan wawasan-wawasan, dengan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang mengukung kita sendiri gitu. Yang mengikat kita sendiri dengan memori-memori. Jadi kan semua informasi, pengetahuan, pengalaman itu mengikat kita. Bondage, memori itu bondage, data, informasi, semuanya itu entah itu pengalaman, itu semua kan jadinya memori, base data gitu kan, base data di badan kita seluruhnya. Kita sudah tercemarkan gitu, kita sudah tercemarkan oleh banyak hal yang hanya kita yang tahu, diri kita sendiri yang tahu, yang akhirnya mengikat kita, membuat kita untuk tidak terbuka dan tidak percaya gitu aja. Sedangkan seorang anak dia nggak suka, dia nggak tahu, dia nanya. Kenapa? Emangnya gitu. Kan tinggal gini gitu. Dengan kepolosan seorang anak gitu, itu mereka lebih terbuka. Karena dia yakin, karena dia percaya kalau dia nggak akan kenapa-napa. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa takutnya jauh lebih besar dibanding seorang anak. Seorang anak mau belajar jalan juga dia nggak takut yang namanya jatuh, ya kan? Seorang anak dia enteng gitu, dia enteng karena dia mau coba segala hal, nggak pakai takut, karena nggak ada memori yang mengikat mereka untuk jangan, kecuali dibilangin sama orang tuanya, kamu jangan gini, kamu jangan gitu, yang kadang-kadang mereka juga masih memberontak, ya kan? Nah, ouch. Six of Wands. Six of Wands. Ini energi Leo. Pengakuan dari nggak tahu kenapa gue sekarang yang gue terima di sini adalah ini persona kita, image kita, reputasi dan kejaimannya kita. Persona kita yang diakui oleh masyarakat, teman-teman, lingkungan, whatever. Ini yang jelas pengakuan, ya, pengakuan oleh sekitar kita, lingkungan kita, akan sesuatu yang memang ya pengakuan apapun itu, ya. Entah kalian sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, entah kalian habis berkelahi, yang jelas ini dapat pengakuan. Leo, ini semua tentang identitas kita saat ini, ya. Kita ada di Leo season, artinya semua tentang identitas kita, bagaimana kita ingin terlihat di mata dunia, entah itu dunia online, entah itu dunia offline, entah itu di lingkungan rumah, dimanapun lah, kita ingin mendapatkan pengakuan. Padahal sebenarnya pengakuan yang paling penting adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain namanya jaim. Pengakuan validitas dari orang lain adalah jaim.
pengakuan dari diri kita sendiri, kadang kita maunya lari ya, kalau ketemu orang lain. Bawaannya maunya ngumpet gitu karena malu pun gitu, jangan deh gitu, jangan expose gue gitu kalau yang benar-benar. Tapi intinya itu suatu balance dalam diri kita sendiri juga, bagaimana kita ingin terlihat, atau bagaimana kita ingin membangun diri kita sendiri untuk bisa terlihat atau dari dalam. Kalau menurut gua ya, dengan kita membangun diri kita sendiri, kalau pengakuan itu dari dalam, itu pasti juga akan keluar kok. pengakuan dari dalam itu pasti secara otomatis akan keluar gitu, dengan sendirinya. Kalau pengakuan dari luar itu kita utamakan ya, akhirnya diri kita harus kompromi dengan diri kita sendiri untuk bisa diterima di sekalangan tertentu. Buat gue enggak banget ya. Dibilang gue pemberontak. Masa gini deh, gue pulang ke sini, atau nggak gini deh, gue masuk ke suatu ruangan yang isinya orang tolol semua, masa gue harus kompromi untuk jadi orang tolol? Oh enggak dong, serius loh gitu. Ya enggak kan ya gitu, gue nggak harus kompromi dong gitu. Ya gue tinggalin aja lah gitu kan, masa gue harus merendahkan standar gue seperti orang-orang seperti itu gitu. Ya tolol artinya gini, setiap orang punya penilaian masing-masing ya, bukan berarti kita tidak bisa beradaptasi boleh, silahkan, dan kudu gitu kan, kudu banget beradaptasi. Maksudnya beradaptasi tetap saling menghormati ya, kalau memang kita berbeda. Jangan maksain untuk gue sama lo gitu, jangan. Gue nggak mau kayak lo soalnya gitu kan ya. Gitu maksud gue. Pengakuan ini baiknya dari dalam hati kita sendiri, menerima kayak seperti gini, gue nggak tahu, kadang-kadang kita harus bersyukur kalau kita nggak tahu. Kenapa? Artinya kita masih harus belajar ya kan, kita masih harus belajar, kita harus masih mau percaya, terbuka untuk memahami suatu keadaan, suatu situasi, bahkan suatu emosi dari orang lain sekitar kita. Oke? Kalau gini kan tertutup ya, percaya aja enggak, boro-boro gitu kan. Nah, wajar kalau kita nggak tahu, dan itu biasa banget gitu. Jadi bersyukurlah kita nggak tahu gitu, karena kalau kita tahu, kita punya kewajiban kalau kita tahu, kita punya kewajiban untuk berbuat seperti orang yang udah tahu gitu. Jadi jangan sotoy. Jangan berasumsi untuk sesuatu hal yang memang kita tidak tahu gitu. Syukurilah kita nggak tahu, kita nggak punya beban, kita nggak punya kewajiban untuk bersikap tahu gitu. Kayak ini tadi ya, memori kita, pengalaman kita, bahkan yang bukan pengalaman, hanya sekedar teori-teori yang diajarkan oleh orang lain ya, tertanam di diri kita, dan itu menjadi juga memori dan ikatan ya, yang kita tahu gitu, ngalir di darah kita ini ya kan, buat kita merasa seolah-olah kita tahu, dan kita berasumsi kalau segala sesuatunya itu pasti begitu. Nggak gitu. Gue contoh gue paling seneng ketemu sama stranger, sama orang asing, sama orang yang gak gue kenal. Kenapa? Gue bebas jadi diri gue sendiri.
selalu gue bebas dari diri gue sendiri di saat gue ketemu orang yang gak gue kenal, dan gue juga bebas untuk belajar banyak dari siapapun yang gue temui, karena gue nggak tahu mereka. Gue nggak perlu berasumsi. Gue bisa menghadapi orang itu dengan kepala pikiran yang kosong, tanpa harus mengira-ngira ini gini, apalagi berdasarkan penampilan. Jangan sampai, karena buat gue mata kita ini nggak ada artinya kalau kita belum bisa memelekkan gitu, membuka mata jiwa kita, mata hati kita, yaitu yang lebih peka, yang mampu melihat energi dan rasa yang tidak terlihat. Kalau kita belum bisa membaca itu gitu, jadi ya pengakuan terhadap diri kita sendiri itu penting, karena dari kekurangan kita pun kalau kita akuin itu, pengakuan itu jadi pengakuan dari kekurangan kita itu bisa membawa berkah juga gitu. Nggak hanya yang kelebihan kita, bahkan kekurangan kita, begitu kita akui kekurangan kita itu juga membawa berkah. Tiba-tiba ada yang datang nolongin kita karena memang kita kekurangan. Kan diakuin aja dulu gitu kan, diklaim aja dulu gitu. Ya terus kalau gue gini kenapa emang? Ya terus gue nggak tahu, terus kenapa? Masalah buat lo. Iya terus gue harus belajar. Kenapa nggak boleh salah? Gue nggak harus tahu kok. Dan kalau gue milih untuk nggak tahu pun juga bebas-bebas aja, ya kan? Nggak harus tahu. Semuanya itu berdasarkan keinginan, dan semua itu semua dalam hidup ini kan cuma pilihan. Sadar aja dulu kita bisa memilih. Yang nggak bisa kita pilih adalah kita lahir di mana. Tapi bukan berarti lo harus mati di situ juga, right? Kalian bukan tanaman, kalian bukan pohon yang akarnya di situ kalau dicabut mati. Binatang aja nggak gitu, right? Knight of Swords, energinya Gemini, tentang komunikasi dan cara berpikir dan berperspektif, berpersepsi, dan juga teknologi. Dia Swords, tentang kebenaran. Merkuri di Cancer. Cancer adalah di rumah ke-12, yaitu ending, closure, karma, dan healing, dan self-sabotage, self-sacrifice. Besok lanjutin cerita gue tentang pernikahan gue, kenapa gue kelarin, kenapa gue tinggal. Di situ nanti kita ngebahas tentang self sacrifice. Knight of Swords, apa itu pengorbanan? Ya, by the way, ini tentang kebenaran. Ya. Leo Gemini itu ada di Group of Friends, Hopes. Ini ada di networks kita, energi ini ada di networks, ada di teknologi, ada di kesadaran kita bersosialisasi, ya,
Dan ngedate itu jangan berpikiran selalu tentang pacaran. Date itu juga artinya bisa bersosialisasi, kita nongkrong sama teman-teman, ngedate yuk gitu kan ya. Ya kongko-kongko gitu, dan ada harapan-harapan juga karena di rumah ke-11, yaitu House of Friendships ya, House of Friendship di antara teman-teman. Ini komunikasi melalui teknologi juga bisa online, oke. Dan karena Merkuri itu lagi di Cancer, yang artinya Cancer itu tentang emosional, perasaan. Dan Venus masih di Gemini loh, jreng. Venus masih di Gemini. Yang artinya Venus itu adalah harmoni ya. Harmoni antara sesama, antara friendship ya. Dan artinya komunikasi kita fokusnya lebih ke secara emosional. Oke. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan perang informasi dan data online. Oke. Jangan sampai men-trigger emosi kita sendiri karena ketidakmampuan kita dalam mempercayai ya, dalam terbuka, karena kepolosan kita ditantang. Kepolosan kita, ketulusan kita, keinginan kita untuk memahami, understanding ya, seseorang atau situasi atau keadaan ya, itu ditantang untuk percaya atau untuk membuka diri, membuka wawasan, bahkan membuka hati untuk mau lebih mengerti pengalaman atau kebenaran dari orang lain. Karena apa yang kita pahami, apa yang kita alami, pengalaman kita apapun itu belum tentu pengalamannya orang lain sama. Jadi kebenaran kita, kebenaran orang lain itu berbeda. Kenapa kita harus menutup diri? Hanya cuma karena kita ingin diakui, mendapatkan pengakuan dan validitas dari orang lain kalau kita yang paling benar. Nggak penting. Selama kita mengakui diri kita sendiri, kita nggak butuh pengakuan dari orang lain. Kalau kita bisa terbuka, kalau kita lebih bisa terbuka hati kita untuk memahami apapun yang di hadapan kita ya, entah itu against, kontra dengan apapun yang kita percayai ya, akan ada sesuatu yang menggiurkan sebagai reward. Oke, gue mau tutup dengan Goddess Guidance seperti biasa. Energi hari ini dan nasihat dari semesta apa? Gue udah dapat 2. Lucu kan by the way, gue lucu kan sarung pantai gue. Guiding children, Damara. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now.
kamu jadi alergi itu kita semua baik dalam menolong, memberikan arahan dan menyembuhkan anak-anak. Gunakan kemampuan kalian, kemampuan kita untuk membantu anak-anak. Onah betul ya, udah marah. Baca aja. Selalu. Onah, easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Nggak harus buru-buru atau memaksakan sesuatu untuk terjadi. Semuanya terjadi sesuai dengan waktunya. Karena kalau energi kita belum selaras, percuma kita juga memaksakan kehendak ego kita ya untuk sesuatu yang hati kita belum bisa terima, atau sebaliknya hati kita belum bisa terima tapi otak kita juga belum mengerti, belum paham. Nggak usah dipaksain juga. Artinya memang kita harus fokus sama penuh dulu, baru sesuatu itu akan terjadi dengan effortless tuh nggak usah dipaksain gitu, nggak usah diusahain juga, dia datang sendiri. Alright, oke. Sampai ketemu besok, oke. Oh ya, sampai semuanya makasih banget sama donasinya karena gue udah lihat, dan kita tunggu bentar lagi kita dapat kartu baru. Seneng gue. Terus sama like, share, sama subscribe-nya, oke? Sampai ketemu besok dan dengerin cerita gue. Dadah.